Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja dan aku harap kalian semua sehat selalu. Oh ya guys, ketemu lagi nih di channel YouTube aku, Nova Erdem Aidin. Kali ini tuh aku mau ngebahas video tentang kewarganegaraan setelah kita menikah dengan warga negara asing. Oh ya, kenapa aku bahas ini? Karena di grup itu udah beberapa kali sih aku lihat ada yang nanya gitu ya. Sorry guys, ini lehernya agak kurang enak, plus ini baru bikin juga jadi kayak berasa sakitnya gitu. Tapi udah, kita lanjut aja ngobrolnya. Ada yang nanya gini, Kak, kalau misalkan setelah menikah dengan orang Turki itu apakah kita harus mengganti kewarganegaraan kita? Nah, itu satu pertanyaannya. Jawabannya itu ya, kalau misalkan kita menikah dengan orang Turki, kita itu nggak semudah itu mengganti kewarganegaraan, dan tidak secara otomatis saat kita menikah dengan orang Turki, jadi warga negara kita langsung berubah jadi warga negara Turki. Ya enggak semudah itu guys. Jadi kita tuh nikah, even pun kita tinggal itu di Turki, kita hanya akan mendapat visa izin tinggal kalau dibilang ya. Tapi kalau misalkan kayak bahasa kasarnya kayak gitu, kita hanya akan mendapatkan KTP sementara selama kita tinggal di Turki. Dan KTP ini tuh bisa kita dapatkan kalau kita tuh long stay lebih daripada 3 bulan ataupun 1 bulan. Nah, biasanya kalau di Turki, kita datang ke Turki itu free stay itu hanya sekitar 1 bulan atau 30 hari ya. Tapi kalau misalkan kita berangkat itu ngurusnya pakai visa yang 3 bulan, nah itu setelah masa aktif 3 bulan visa yang kita urus dari Jakarta itu, kalau misalkan kita masih mau tinggal ya di Turki, kita wajib yang namanya buat ikamet. Nah, ikamet itulah yang kita sebut KTP sementara atau visa izin tinggal selama kita long stay di Turki, kayak gitu ya guys. Jadi kalau kayak misalkan nih contoh lah, kalian tuh menikah di Turki sama laki-laki Turki gitu kan. Setelah kalian menikah, kalian akan urus yang namanya ikamet, karena kan kalian akan stay di Turki ya. Karena saat kalian datang tuh kan free stay-nya 1 bulan. Jadi dalam 30 hari itu kan kalian nikah ya. Karena yang namanya ngurus pernikahan tuh sebenarnya sih nggak ribet ya guys. Asal kalian bisa melengkapi dokumen yang dibutuhkan ya, nggak akan yang namanya ribet. Jadi yang namanya nikah itu, even pun kita nikah sesama orang Indonesia dan di Indonesia kan butuh dokumen pendukung, ya kan? Nggak yang kita datang ke awal langsung nikah, ya kan? Nggak kayak gitu juga. Jadi memang ya mau nikah dengan siapapun itu ya pasti butuh dokumen dong, nggak langsung kayak nikah gitu aja. Ya salah satu contohnya kayak KTP, KK. Kalau misalkan kalian janda ataupun duda, pasti kan butuhnya akte cerai juga gitu loh guys, kalau kita nikah sama orang Indonesia ya kan. Udah gitu kalau nikah sama orang asing itu di negaranya ataupun kita nikah di Indonesia, ya paling perbedaannya itu ya N1 N5 itu gitu loh. Udah gitu kayak kalau kita nikah di Turki ya harus ada surat pindah nikah dari KUA setempat. Itu aja sih ya, dokumennya sebenarnya gampang dapatinnya asalkan kita emang betul-betul udah single. Nah, setelah kita nyampe Turki itu, kita kan pasti mendaftarkan yang namanya pernikahan kita ke kalau di sini bilangnya belediyeh, tapi kalau kita warga negara Indonesia, kita harus pergi ke KBRI dulu or ke KJRI dulu. Udah gitu kita minta surat keterangan surat keterangan menikah dari KJRI atau KBRI, tergantung di mana kalian stay. Misalkan area kalian untuk menikah dengan calon suami kalian itu masih ada di Istanbul, ya kalian ke KJRI. Tapi kalau misalkan area tempat tinggal calon suami kalian itu berada di luar Istanbul, itu jauh dari Istanbul, ya itu kalian akan perginya ke KBRI yang ada di Ankara. Ya seperti itu guys. Nanti kalian ke KJRI ini atau ke KBRI bawa surat yang dibutuhkan seperti N1 N5, yaitu aku nggak perlu sebutin lagi karena kalian udah bisa lihat di video aku sebelumnya apa aja tuh yang terangkum dalam N1 N5 dan dokumen lainnya kayak gitu ya kan. Kalian bawa semuanya ke KBRI. Nanti orang KBRI itu akan ngecek keasliannya benar apa enggak, semua dokumen itu asli atau enggak. Kalau udah dicek ternyata memang semuanya asli, nah baru tuh mereka keluarin surat rekomendasi untuk nikahnya.
dari KBRI. Setelah kalian dapat surat rekomendasi dari KBRI itu, kalian pergilah dengan calon suami kalian ke Beledie. Beledie itu kalau kita bilang KUA, tapi kalau di sini kan Beledie itu kan umum, bisa dipakai untuk agama Islam, bisa dipakai untuk agama non Muslim juga. Jadi kalau kayak kita bilang itu catatan sipil lah ya. Jadi kalian daftarkanlah pernikahan kalian di catatan sipil ini atau Beledie namanya. Jadi nanti kalian tuh akan bawa ke sana semua dokumen yang dibutuhkan kayak gitu, kayak surat pengantar nikah dari KBRI. Nah, aku lupa sebelum kalian pergi ke Beledie ini, kalian akan pergi ke salah satu kantor apa namanya ya, aku lupa, tapi kalau misalkan kalian mau menikah, calon suami kalian tahu lah, nanti KBRI akan mengarahkan kalian. Habis ini dibawa suratnya di mana, karena untuk mendapatkan apostil kayak gitu loh. Itu biasanya nanti dikasih tahu di mana alamatnya gitu kantornya. Aku tuh lupa nama kantornya karena di sini tuh gimana ya, kayaknya kalau kita bilang kayak menteri kehakiman ya kayak gitu deh, aku lupa gitu guys. Aku salah ngomong gitu, tapi yang jelasnya kalian gak usah takut, even pun aku nggak bisa nyebutin di video ini pastinya kantor apa, tapi KBRI akan kasih tahu ini suratnya akan dibawa kemana gitu, surat pengantar nikahnya gitu. Jadi kalian gak usah takut. Udah kalian dapat apostilnya, barulah kalian ke Beledie. Nanti dari Beledie itu kalian akan diminta yang namanya persyaratan tes kesehatan calon suami dan calon istri. Jadi kedua mempelainya tuh harus wajib tes kesehatan. Kalau kalian nggak ada tes kesehatan, kalian nggak bisa nikah. Mereka tidak akan bisa mengizinkan kalian untuk menikah. Jadi tes kesehatan itu gunanya ya untuk mengetahui lah, entah mana tahu ya kan salah satu pasangan kalian tuh maaf kata HIV ya kan, apa kalian masih mau nikah gitu loh. Jadi memang mereka tuh kayak mewajibkan banget tes kesehatan kalau mau nikah di Turki, seperti itu ya guys. Jadi ya itu biasanya tes kesehatan itu 3 hari keluar, tapi yang nggak tahu ada juga yang seminggu, ya paling lama 1 minggu lah kayak gitu guys. Jadi udah selesai tes kesehatan, kalian bawalah semuanya, kayak calon suaminya ya surat keterangan singlenya kayak gitu, udah aku jelasin di video sebelumnya gitu. Jadi kalian bisa cross check lagi. Jadi semua dokumen yang dibutuhkan itu kalian bawa semua dan dilengkapin, dan itu nggak makan waktu sampai sebulan gitu guys. Jadi dalam 1 bulan itu kalian udah bisa nikah gitu, di waktu free visa 1 bulan itu kalian bisa nikah gitu. Udah setelah nikahnya itu langsung lah buru-buru kalian pergi ke Gochidaresi urus ikamet. Nah, di pengurusan ikamet itu bukan berarti kalian harus pindah warga negara dan udah otomatis pindah warga negara, nggak seperti itu guys. Jadi even pun kalian nikah di Turki, nggak ada tuh yang namanya langsung otomatis kalian jadi warga negara Turki, nggak seperti itu dan nggak semudah itu. Nah, salah satu contohnya kayak pengalaman aku ya kan, aku tuh udah 3 tahun lebih ya nikah di sini, nikah sama orang Turki. Udah gitu pernah aku kan sebelum ini bulan berapa ya, aku lupa ya, aku pergi ke Gochidaresi itu ya, kayaknya tunggu ya, mungkin sekitar bulan September Agustus kalau nggak salah, kalau nggak Agustus mungkin Agustus, aku ingatnya Agustus. Kita ke Gochidaresi, itu suami aku mau mendaftarkan untuk mendapatkan watandas. Nah, watandas itu apa? Watandas itu adalah kewarganegaraan gitu. Ya itu pindah warga negara Turki. Kalau misalkan kayak aku kan ya Banje Indonesia, from Indonesia gitu kan. Aku nih ya Banje mau dapetin watandas. Watandas itu ya kewarganegaraan Turki gitu. Aku mau pindah jadi warga negara Turki dan dapat paspor Turki. Seperti itu. Jadi aku nggak perlu bikin ikamet lagi gitu ya kan. Nah, pas pengurusannya itu aku disuruh pergi ke KJRI, minta surat pengantar dari KJRI bahwasanya aku mau ngurus watandas. Aku pergi dapat surat, baru aku ke Gochidaresi. Nah, di sana itu guys, aku disidang gitu di Gochidaresi, ditanya-tanya lah. Pertama nanya masih pakai bahasa Inggris gitu kan, itu tanpa didampingi suamiku, dan suamiku disuruh nunggu di tempat lain, dan itu hanya antara aku dan Gochidaresinya gitu. Suamiku ditanyain petugas yang lain, tapi kita tidak barengan gitu, itu pisah kita ya. Udah gitu mereka itu pertama nanya pakai bahasa Inggris, ya masih lancar-lancar lah aku jawabnya kan. Terus ditanya, kamu bisa bahasa Turki? Aku bilang bisa sedikit-sedikit, aku bilang gitu kan. Oke.
Kita akan ajukan 10 pertanyaan dalam bahasa Turki. Kalau kamu bisa menjawab semuanya, kamu bisa mendapat watandas, dia bilang kayak gitu kan. Tapi kalau kamu gak bisa menjawab semuanya, atau paling tidak kamu bisa jawab 8 pertanyaan, itu masih bisa lah lolos, dibilang kan. Udah gitu aku bilang oke, inshallah will try, aku bilang gitu kan. Udah gitu ya masuklah sesi tanya jawab ya kan. Kalau masih kayak tanya siapa nama suamimu, tanggal lahirnya, nah itu aku masih mengerti gitu kan. 2 pertanyaan udah terjawab, 8 pertanyaannya aku nggak bisa jawab. Mereka nanya pakai bahasa Turki dan aku tuh nggak ngerti gitu, sama sekali aku nggak ngerti gitu, karena ya memang aku nggak tahu bahasa Turki kan, nggak terlalu mengerti bahasa Turki ya. Paling kalau kayak ya sepita sepotong tuh masih bisa lah. Kalau aku bilang aku mungkin cuma 5% aja sih aku ngerti bahasa Turki ya. Jadi ya setelah sesi tanya jawab itu mereka udah bilang I'm sure you know already what is the result, kata dia gitu, kata petugasnya. Dan aku bilang yes I know it. Aku bilang kan, karena dari awal mereka tuh udah bilang setidaknya 8 pertanyaan itu 8 pertanyaan itu kamu bisa jawab, kamu lolos. Tapi kalau kurang daripada 8 pertanyaan kamu gak bisa lolos gitu. Jadi ya I know what is the results ya kan. Jadi ya nggak perlu dibilang lagi ya, kalian juga udah tahu lah, yang kalian nonton video aku pasti udah ya udah nggak lolos ya. Iya, aku nggak dapat watandas dan aku nggak jadi pindah warga negara Turki gitu. Nggak jadi aku dapat paspor Turki. Jadi seperti itulah prosedurnya guys. Even pun kalian udah nikah, nggak mungkin seotomatis itu kalian langsung jadi warga negara Turki. Itu semua ada prosedurnya gitu. Tapi kalau untuk orang yang menikah dengan warga negara Turki itu minimalnya itu 3 tahun kalian bisa dapat watandas. Tapi kalau misalkan kalian bekerja di Turki selama 5 tahun kalian nggak pulang-pulang ke Indonesia, boleh kalian pulang tapi jangan stay dari lebih dari 1 bulan, atau 1 bulan itu udah nggak bisa gitu. Kalian nggak boleh stay 1 bulan di luar Turki. Selama 5 tahun itu kalian selalu menggunakan visa kerja atau blue card atau yang namanya Çalışma izin. Kalian bisa mengurus yang namanya watandas. Kalian bisa ke Gochiralesi dan kalian bisa apply watandas itu. Kalau kalian memang ya kayak ada mau lebih long stay di sini dan nggak ribet ngurusi ikamet kayak gitu ya kan. Udah gitu yang ketiga itu kalian bisa dapat watandas kalau kalian beli rumah di Turki. Nah, aku juga pernah ya baca di grup gitu, katanya gini, kalau mau beli rumah di Turki itu harus watandas dulu baru bisa beli rumah di Turki. Itu salah banget ya. Aku nggak tahu sih, mungkin di sebagian daerah peraturannya gitu, aku nggak tahu. Tapi di Istanbul ini kalau kita mau beli rumah, asalkan ada ikamet aja ya udah gitu, kita bisa beli rumah. Yang penting kan ada duitnya. Dan kita tuh nggak stay ilegal di sini. Kita harus menunjukkan ikamet, kita harus menunjukkan paspornya masih hidup. Ya kita bisa beli rumah di sini. Jadi nggak perlu dapat watandas dulu baru kita bisa beli rumah. Nggak seperti itu. Cuman ya aku nggak tahu lah ya, entah orang ini ngomong karena mungkin di peraturan di daerah dia seperti itu ya. Karena Turki ini kan lebar ya. Aku nggak tahu sih apakah peraturan di setiap daerah itu berbeda atau sama. Aku nggak tahu. Tapi yang jelasnya, yang aku taunya even pun tuh kayak di Samsung kayak gitu, karena temanku tuh pernah beli rumah di Samsung dan dia ini nggak ada watandas gitu loh. Jadi dia bisa beli dan akhirnya setelah dia beli itu dia dapat watandas paspor Turki. Seperti itu ya guys. Nah, jadi 3 keistimewaannya itu loh kalau kita mau dapatkan watandas atau kita mau pindah warga negara sebagai warga negara Turki. Jadi ya guys, kalian jangan jangan pikir semudah itu pindah warga negara. Ya enggak, kalian juga akan ditanya oleh KBRI, kamu nggak nyesel pindah warga negara Turki atau ya pokoknya ya ditanya dulu ya. Maksudnya tujuan mereka tuh bukan kayak bikin kita ragu, tidak, tapi lebih tepatnya untuk memastikan pilihan kita, apakah kita benar-benar udah mentok dengan pilihan kita. Oke, aku mau pindah warga negara kayak gitu, jadi warga negara Turki, dan apa alasannya kayak gitu. Jadi ya nggak yang kayak kalian pikir nikah langsung jadi warga negara Turki, ya nggak seperti itu, ada prosedurnya seperti itu ya guys. So kalian jangan tanya-tanya lagi kayak mana nih kalau nikah apakah langsung jadi warga negara Turki, ya enggak. Kalau kalian kira-kira kurang jelas dengan penjelasanku, kalian juga boleh kayak menghubungi pihak KBRI atau KJRI, atau kalau enggak kalian juga bisa menghubungi kedutaan yang ada di Jakarta gitu untuk lebih tahu lebih jelasnya seperti itu. Mana tahu kan di penjelasanku ini ada yang salah. Jadi untuk
lebih mempertegas untuk make sure-nya lagi, kalian boleh tanya ke kedutaannya langsung. Oke guys, jadi sekian dulu nih penjelasan aku tentang pergantian kewarganegaraannya ya guys. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan penjelasan aku dan mudah-mudahan kalian mengerti. Mudah-mudahan juga penjelasan aku ini bermanfaat buat kalian yang mana tahu juga akan menikah dengan warga negara Turki atau dengan warga negara asing manapun itu, ya akan tetap sama gitu loh, prosedurnya sama seperti yang aku bilang ini. Jadi nggak yang semudah itu kalian nikah langsung blok gitu, plek udah langsung jadi warga negara asing. Nggak seperti itu ya guys. Semua ada prosedurnya dan juga pasti ada lah pertanyaan-pertanyaan dari kedutaan masing-masing yang mempertanyakannya ke kita apakah kita yakin atau enggak gitu guys. Oke guys, sekian dulu video vlogku kali ini. Kalau kalian ada mau mengajukan pertanyaan atau menyarankan suatu konten yang mungkin bisa aku buat vlognya, kalian boleh tulis di komentar di bawah ini ya guys. Oke, terima kasih buat kalian yang selalu support channel YouTube aku. Dan jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, selamat bergabung. Jangan lupa like, subscribe, juga komen di video-videoku. Kalau kalian suka videoku, kalian boleh share. Oke guys, see you on the next video. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.